Anda kembali di MNC News Prime. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa perintangan penyidikan Hendra Kurniawan 3 tahun penjara. Mendengar vonis ini, anak Hendra menangis haru, sementara mantan Kaden Biro Paminal di Propam Polri Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara dan pidana dengan denda 20 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Hendra divonis dalam kasus perintangan penyidikan perusakan CCTV pembunuhan Brigadir Yosua oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mendengar putusan tersebut, anak perempuan Hendra tak kuasa menahan haru. Padahal sebelumnya, ia tegar saat hakim membacakan pertimbangan vonis. Hendra dinyatakan bersalah melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terhadap putusan ini ada hal saudara untuk terima. Mantan Kaden Biro Paminal di Propam Polri Agus Nurpatria terbukti bersalah dan divonis 2 tahun penjara dan pidana denda 20 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Hakim menyatakan Agus bersalah karena terlibat memindahkan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan mantan ajudan Verdi Sambo, Brigadir Yosua Huta Barat. Agus dinyatakan terbukti memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di kompleks rumah dinas Verdi Sambo usai Yosua tewas. Padahal AKP Irfan bukan anggotanya. Terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK MH. Oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya 4 dari 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dihukum lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terdakwa dalam kasus ini dinilai membuat perintangan menjadi sempurna. Arif Rahman Harifin, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat disebut melanggar aturan institusi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Arif Rahman. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan dihukum 1 tahun penjara.
Sementara itu, dinilai berperan menghapus DVR CCTV dan menyalin ke media harddisk milik pribadi. Terdakwa Cuk Putranto dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Vonis untuk Cuk Putranto ini juga lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan hukuman pidana 2 tahun penjara. Hukuman yang sama juga diputuskan oleh Majelis Hakim kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua untuk terdakwa Baikuni Wibowo. Sebelumnya, Baikuni diminta jaksa penuntut umum agar dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan terdakwa Irfan Widianto dinilai hakim terbukti ikut serta melakukan obstruction of justice. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim memvonis Irfan dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan pidana penjara 1 tahun. 6 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim. Ke-6 terdakwa itu disebut membuat perintangan penyidikan menjadi sempurna. Sesuai dengan skenario yang dirancang oleh mantan Kadif Propam Verdi Sambo yang mendapat laporan pelecehan yang dialami oleh istrinya Putri Chandrawati. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Richard Eliezer, hari ini dipindahkan dari Rutan Mabes Polri ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan karena status Eliezer sebagai justice collaborator. Pelaksanaan eksekusi hukuman pidana di lapas dilakukan guna menjamin hak-hak Eliezer yang sekarang berstatus terpidana. Dalam proses pemindahannya, Eliezer mendapat pengawalan ketat dari pihak Kejaksaan Negeri dan LPSK. Ia divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Yosua. Sidang kode etik memutuskan untuk menerima Eliezer kembali dalam pangkuan Mabes Polri. Hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan mengeksekusi vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer, yakni penahanan selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Cabang Jakarta Pusat. Pelaksanaan eksekusi hukuman pidana di Lapas Salemba untuk menjamin hak Eliezer yang sekarang berstatus terpidana. Sementara itu, sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham menyatakan siap berikan remisi tambahan untuk Richard Eliezer. Pemberian remisi itu sesuai dengan regulasi yang berlaku dan merupakan hak bersyarat yang didapatkan oleh Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita memang hak itu memang ada tercantum di Permenkumham nomor 7 tahun 2002 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat. Di antaranya salah satunya pemberian remisi. Gitu. Dan tentunya ini kita menunggu inkrah ya, kita tunggu koordinasi juga inkrah ataupun eksekusi dari putusan Barada Eliezer. Pemberian remisi itu memungkinkan Richard Eliezer bebas dari penjara lebih cepat sebelum Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan usai sudah MNC News Prime untuk hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.